Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas keterlambatan menginformasikan perkembangan terbaru dari pembangunan rumah Sarka. Hal ini dikarenakan ada libur lebaran dan juga jarak tempuh dari rumah saya ke daerah Leuwi Damar, Lebak, Banten sangat-sangat jauh sekali. Nah kawan-kawan, sudah seperti apa pembangunan rumah Sarka? Mari kita lihat ke TKP. Nah kawan-kawan, rumah Sarka juga tidak terlalu jauh dari jalan kampung seperti ini. Dan jalan ini informasinya dibangun oleh perusahaan yang sedang menambang pasir sebelah sana kawan-kawan ya. Dan masuk ke sini ya kurang lebih sekitar 100 meter. Kita akan segera menuju ke rumahnya Sarka. Assalamualaikum. Waduh, Sarka. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Waduh. Udah kelihatan rumahnya ya. Kang. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Bapak Damang, alhamdulillah ya. Mana yang lainnya kerjanya ge? Cuma 2 orang? Satu doang, naik satu. Oh, satu lagi nggak ada? Sarka doang. Oh, Sarka. Oh, gitu. Oke. Sarka, jadi ini yang kerja 2 orang apa sama kamu bertiga? Apa gimana? Sama ngendekan doang. Hah? Ngendek. Oh, kamu ngendekan. Oke, tidak masalah. Oh, itu berarti tenaga ahli 2. Oke. Berarti ini tenaga ahli yang 2. Yang iya, yang 2 ini tenaga ahli, Kang. Tenaga ahli, tukang gitu, tukang. Enggak, saya dong satu. Itu? Nek. Kang berarti yang kerjanya 2 ya? Oh, tuh. Ya, ini harus ada laporan Sarka. Lapornya harus jelas ke saya ya. Kalau 2 2, kalau 3 3 ya. Mana kamu situ? Hah? Ini Sarka ngendekan full. Iya. Ya udah, kalau memang mau dihitung kendek berarti ada kelebihan nanti pembayaran itu harus dihitung ya. Kan waktu itu bapak saya sebabnya masuk. Ke bapak soalnya masuk. Soalnya kan ada asupan itu. Ya, boleh. Tak masalah, tapi harus ada laporan ya. Bapak masuk kita keluar. Ya. Jadi bapak keluar kita masuk. Gak apa-apa. Yang penting harus ada laporan ke saya ya. Oke. Berarti ini sudah berapa hari nih Pak nih? Dari tanggal 14. 2 minggu ini ya, kurang lebih ya. Oke ya, kita akan review. Ya, ini udah 2 minggu nih dengan tukang, berarti tenaga ahlinya cuma 1. Aduh, harus 1 lagi nggak ada ya? Pak, nggak ada lagi 1 lagi Pak? Oh, lagi pada kerja. Alah. Ya udah kawan-kawan, itulah tadi mengenai informasi pekerja ya. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita akan review rumahnya Sarka ya. Untuk ukurannya sendiri sama dengan rumahnya Bang Lois, yaitu 5 kali 7,5 meter. Nah, itu 5 kali 7,5. Untuk akang-akangnya saya minta berhenti dulu karena dia lagi pukul-pukul paku, lagi maku, jadi agak sedikit berisik ya. Jadi supaya tidak mengganggu perjalanan ngevlog saya, diminta mereka untuk beristirahat. Nah ini kawan-kawan, bagian kanannya sudah di dinding semuanya, sudah dipasang dinding. Dan mari kita lihat ke bagian belakang sini kawan-kawan. Ini posisi rumahnya agak sedikit ke belakang. Mana ya ini belakangnya? Sarka, tolong Sarka sini Sarka, ini batas tanahnya mana ya? Saya ingin tahu nih batas tanahnya mana ya, karena ini batas tanahnya mana ya? Coba. Batas tanah. Mana? Jadi sawah masih sini. Oh gitu. Kalau pohon itu Udah punya orang. Oh sampai situ ya. Oke ya udah, berarti pas lah ya untuk ke belakangnya seperti ini. Dan ini untuk bagian belakangnya kawan-kawan. Nah bagian belakangnya ini udah sesuai ini ya, udah sesuai permintaan saya. Kalau yang ini nih, kalau kemarin kan rumahnya Bang Lois itu ininya pakai GRC, kalau ini pakai tembok. Bener begini nih, ini bener.
Ini juga udah bener, udah oke ya. Nah kawan-kawan, jadi seperti ini. Dan ini belum di dinding untuk sebelah sininya ya, dikarenakan ini pekerjanya agak sulit katanya untuk yang nyari yang kerja di sini. Wah, ini kalau dari simetrisnya pembangunan ini kelihatannya ini lebih rapih nih. Kalau dari sisi simetrisnya kawan-kawan, dan dari pembangunan atau dari pembuatan pemasangan atap, ini kelihatannya oke nih. Ya, ini lebih rapih kelihatannya nih. Jadi untuk belakangnya ini Sarka kalau saya perhatikan ada kurang lebih 3 meter ada ya. 3 meter ya. Jadi nanti kalau misalnya punya mau ternak ayam atau hanya sekedar ingin pasang-pasang atau tanam-tanam lah maksud saya, tanam-tanam sayuran, cabai dan lain-lain masih bisa nih, ada 3 meter ke belakang ya. Jadi halaman belakang cukup luas lah, apalagi kalau untuk nyimpan kayu bakar. Dan ini kawan-kawan toiletnya ya, ini kan toilet nih. Ini juga di slope ya, tuh ada, bukan slope, dicor, ada pakai rangka besi juga setiap sudutnya. Begitu juga tadi punya Bang Lois sama ya. Jadi insya Allah ini kuat kawan-kawan ya. Dan ini ke sampingnya Sarka, ini sampingnya mana ya ininya ya, batasnya. Oh ini ya. Nah ini batas sampingnya kawan-kawan, sebelah sini. Jadi kalau saya perhatikan sekitar 1,5 meter ada ke sampingnya. Jadi ini udah oke banget ya ke sampingnya. Dan ini berada di atas tanah hak milik kawan-kawan. Oh ininya ada kesalahan nih, pemasangan ini nih. Ini nggak ada glass boxnya ya. Nah ini kawan-kawan ya, ada kesalahan ini nanti. Tapi untuk saat ini masih bisa dikoreksi dan ini masih bisa dibongkar. Ini harusnya pakai glass box dan cuma satu-satunya di sini. Jadi nanti di sebelah sininya nggak ada kawan-kawan nih. Nah di sebelah sininya nggak ada. Nah ya harusnya kan di sini satu, di sini satu. Untuk angin-angin ini nggak ada nih. Nanti kita akan info kepada pekerjanya. Dan untuk ke sampingnya sebelah kanan sini kawan-kawan, ini belum terpasang daripada dinding-dinding, masih berbentuk rangka karena keterbatasan yang kerja. Aduh ya Allah, susah ya yang kerja di sini ya. Sementara untuk dindingnya sendiri bagian bawah ini 3 hebel kawan-kawan ya, 3 hebel, akan tetapi ini sudah di plester awal atau boleh dikatakan dikaprot termasuk ke bagian dalam. Jadi untuk bagian luar nih, samping kanan kiri dan belakang ini masih seperti ini kawan-kawan ya. Untuk pembangunan rumah Sarka ini memang ada sedikit perbedaan waktu dibanding dengan rumah Bang Lois. Jadi artinya rumah Bang Lois lebih dulu, baru 3 hari kemudian ini rumah Sarka. Namun ini juga ada kendala kawan-kawan, ternyata tenaga ahlinya cuma 1 dan itu tidak ada laporan kepada saya. Jadi untung saya datang ke sini, jadi mungkin kita akan cari solusinya nanti kawan-kawan. Wah ini hartanya Kang Sarka nih ikut. Ayo Sarka sini. Kenapa ini dibawa ke sini, siapa namanya? Topan. Si Topan. Ya, ya, pengen di rumah baru dia ya. Waduh. Hah? Di kebun jangan ada orang. Ya, kemana ibu bapak? Kemarin pulang, jadi kita bawa dulu. Oh gitu. Oh gitu, sama anak-anak kamu pulang ke sana. Ya. Ini jadi Sarka ada temen di sini ya. Sama si Topan. Nah, ya. Nah, kawan-kawan, ini jadi untuk rumahnya sendiri Sarka ya. Ini artinya nabrak ini ya, Kang ya. Nabrak dapurnya Sarka ya. Nah, dulu dapurnya sampai mana ya? Ini ruangan apa yang ini ya? Oh, ini kamar ya. Oh, ini ya. Ini kamarnya Sarka kan ini kan? Kamarnya Sarka dibongkar, itu gudangnya dulu dibongkar. Ini kawan-kawan maksud saya. Nah, ini kan awalnya kamarnya Sarka nih. Ini kamar Sarka, itu gudang yang entah gudang apa. Lalu ada dapur ya. Berarti ini dapur kawan-kawan, dapurnya udah dibongkar nih. Dapurnya udah dibongkar dan ini semua nanti menjadi halaman. Dapur, lalu di situ kalau tidak salah ada kamar mandi Sarka ya. Kamar mandi dan kolam lele sebelah sini kawan-kawan. Kolam lele udah diuruk, kamar mandi udah tidak ada. Dan akhirnya seperti ini. Dan nanti kawan-kawan apabila rumah yang baru sudah selesai, ini semua akan dibongkar. Mana Sarkanya, sini Sarka. Ya, sama Akang deh Kang. Kang, kalau saya perhatikan kayu-kayu ini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan saja ya supaya tidak
beli sana sini, dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Jadi bongkar aja, ini kan pasti semua akan dibongkar gitu loh ya. Dan nanti mungkin Sarka kalau misalnya sudah dipasang dinding, kalau memang ini harus dibongkar karena akan diambil kayunya, Sarka boleh tinggal di rumah ini dulu meskipun mungkin lantainya masih belum dipasang keramik. Ya diatur aja lah ya. Tapi yang jelas rumah ini pasti akan dibongkar. Kalau saya perhatikan, Kan ini punya bapak tadi mau dipindah ke kebun kan. oh gitu, mau diminta. Ya elah. Biasanya mau bikin saung katanya. Oh gitu. Oh gitu. Saya kira ada beberapa kayu yang seger-seger tuh kalau saya perhatikan. Saya kira nggak diminta sama Bapak. Oh ya sudah kalau gitu. Ya oke. Kang, itu ada sedikit ini di belakang yang harus dirobah tuh. Mari kita ke belakang deh. Kang Sopyan itu, nah itu nggak ada glass boxnya ya? Harusnya ada. Glass boxnya nggak kekirim kali itu. Cuma ada batak ini doang. Saya kira yang ini pasang. Nggak, jadi gini, itu harus dibongkar yang bawah, Ya. diganti nanti sama glass box. Dan yang bawah itu losternya dipindah ke sini, Kang. Ke sini. Nah, loster ini dipindah ke sini, Kang. Nah, ya. Jadi di sini ada angin-angin dan pencahayaan dari glass box. Di sebelah sini juga ada angin-angin dan pencahayaan dari glass box. Segera saya orderkan atau nanti saya lihat bon-bonnya yang terdahulu. Apakah sudah ada glass boxnya di bon atau belum, atau memang tidak terkirim, atau memang sama sekali di nota tidak ada. Nanti akan saya cek ya. Yang jelas itu harus dirubah ya. Jadi dicopot yang bawah ya Kang ya. Yang bawah dicopot. Nah ya. Ya, yang bawah 3 itu dicopot, diganti sama glass box. Yang itu nggak usah. Jadi langsung aja glass box, atasnya langsung itu. Jadi nggak pakai lagi nanti jarak-jarakan, nggak. Glass box langsung pasang itu, ya. Nah, yang itu dipindah ke belakang sini, ya. Nah, ke belakang sini, samain di as ya, di as tapi simetris sama dengan itu ke sini ya. Satu jalur. Oke, paham Kang Sopyan ya? Oke. Nah oke kawan-kawan, sekarang kita kembali ke sebelah depan. Kalau saya perhatikan nih dari kayu-kayunya nih kawan-kawan. Ini kayu apa Kang Sopyan ya? Oh akor, pantesan. Kayu keras itu, bagus itu. Ya kayu akor, kayu mahoni, pantesan. Nah biasanya kawan-kawan ya, kusennya itu kita bikin sendiri kusennya. Nah kalau ini nggak, kita pesen kusennya khusus. Ya, dan di sini tinggal pasang aja. Termasuk sudah dengan pintu, Kang. Nah, pintu dan termasuk dengan ram kaca ya. Itu ada Kang Cecep. Ada apa Kang Cecep? Tadi ada Kang Cecep ya dari proyek pembangunan rumah Bang Lois, konfirmasi mengenai PLN. Katanya PLN sudah siap dipasang. Harganya 1.350.000. Saya bilang tawar, katanya nggak bisa. Ya sudah, oke. Ya masih worth it kawan-kawan. 1.350.000 untuk 450 watt kWh. Oh jadi untuk ram-ram kacanya udah ada ya? Pintu-pintunya ya sudah ada kan? Sudah ada. Oke, saya perhatikan tadi. Kang Sopyan, ini kalau saya perhatikan pemasangan daripada kayu-kayu ini cukup rapi, cukup oke, Kang ya. Dan ini juga Akang mengerjakan artinya sendiri. Kalau bisa mungkin tolong dibantu cari-cari lagi dari mana aja Kang, biar Akang ada yang bantu secepatnya. Ya kalau begini Akang repot ini urusannya. Ini saya sendiri. Ya. Siapa dari sambungan kayu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam, namun ini masih dipalang. Ya, ini untuk pengunci kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya harus jongkok sedikit. Kita apa? Nah, ini bagian dalamnya kawan-kawan, petualangan alam desaku ya. Kalau saya perhatikan kayu-kayu yang berderet di sini kawan-kawan. Nah, ini nih. Ini cukup simetris dan cukup baik pemasangannya. Ya, alhamdulillah lah, cukup baik. Dan ini udah benar nih Kang Sopyan. Ya, ini nih sampai sini ininya ya, dindingnya ya. Nah, ini udah benar. Ini semua sudah oke. Dari mulai pintu-pintu semuanya sudah oke ya. Untuk ukuran kamarnya sendiri 2,5 kali 2,5 juga sudah oke kawan-kawan. Ini sebagian juga udah di plester awal atau di kaprot dulu. Sudah nih. Tinggal mungkin pemasangan GRC aja tuh sebelah sana. Ya, pemasangan GRC. Nanti setelah itu mungkin plafon. Setelah itu
keramik lantai selesai deh. Ternyata glass box ada kawan-kawan ini. Taruhnya di mana Sarka? Di belakang sama satu nama keramik yang kecil-kecil. Elah ilallah. Sama ini ternyata di bawahnya ini. Iya, udah ini glass boxnya. Ya saya kan memang pesen udah satu set semuanya. Makanya saya bilang kok nggak ada glass box ya? Apa tadinya kita udah mau bongkar nota kawan-kawan, ternyata dia bawa tuh dari Buri katanya. Udah taruh aja di situ biar sama si akangnya, jangan lupa lagi. Elah ilallah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, tadi ada sedikit ada sedikit permasalahan lah mengenai yang kerja ini. Ya, saya memaklumi Sarka lah, karena Sarka ini kan tidak sekolah kawan-kawan. Tidak sekolah sampai SD pun enggak, karena dia kan awalnya warga Baduy. Setahu saya orang Baduy itu memang dilarang sekolah, dan Sarka itu tidak mengenyam pendidikan sama sekali kawan-kawan. Jadi dalam komunikasi dalam segala hal ya sangat kurang sekali, yaitu memang maklum. Untuk itu ya kalau saya datang ke sini terus saya berikan sedikit-sedikit arahan semampu dan sebisa saya kawan-kawan. Ya jadi dari kemarin itu si Akang ternyata cuma sendiri nih yang kerja, dan Sarka dimasukkan ke dalam pekerjaan. Namun kalau saya lihat dari frekuensi pekerjaan, Sarka kebanyakan nonton. Ya untuk itu mungkin Sarka akan saya take out kawan-kawan dari kerja di sini. Ya mungkin dia hanya sebagai bantu, sebagai pemilik penerima donasi aja gitu loh. Ya kalau saya masukkan ke dalam list pekerja dia, saya agak cukup keberatan. Mengapa demikian? Karena memang kebetulan sekali dana ini juga sangat mepet banget kawan-kawan. Jadi saya harus hemat di semua lini ini, harus hemat sana, hemat sini agar pembangunan rumah ini selesai. Bayangkan saldo pembangunan rumah ini kawan-kawan untuk kedua rumah ini tinggal 12 juta. Sementara rumah Sarka masih seperti ini. Gitu loh. Jadi saya ya mohon maaf kalau Sarka saya take out dari list dia bekerja di sini. Ya karena ya dari frekuensi pekerjaan juga memang nggak ada gitu loh ya, kebanyakannya nonton gitu loh, ngelihat, karena memang dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya mungkin kalau disuruh, sementara yang disuruh-suruh si bapak ada gitu loh. Jadi ya mohon maaf untuk itu kawan-kawan. Jadi saya take out ya. Kang Sopyan, nanti untuk terasnya ini kasih 2 teras dari situ ya, dua keramik. Ini keramiknya 40. 40 berarti 2 dari situ Kang ya. Yang itu jangan yang ini. Yang ini ngikut aja. Yang itu 2, terus sampai ke sini juga 2, dan ini 2 Kang. Terus untuk sepiteng mau di mana sepiteng? Mari kita lihat. Sepiteng itu Kang jangan terlalu mepet Kang. Nanti takutnya ada longsoran dalam sepiteng, nanti bahaya. Kalau bisa sih sepiteng 2 meter dari arah sini Pak. Ke sana 2 meter gitu loh. Jauhnya ya. Itu cukup satu peralon. Peralonnya kan 4 meter. Jadi cukup. Nah mungkin dari sini Pak, maksud saya dari sini 2 meter, ukur di mana tuh 2 meternya, mau pojok sana boleh atau sebelah mana. Ya boleh di situ. Lalu gini Pak, terus untuk pembuangan air itu harus pisah sama sepiteng, pembuangan air mandi. Jangan masuk ke sepiteng, wah nanti cepat penuh bahaya. Ya ya boleh, nanti diatur aja. Yang penting saya minta itu dibedakan, dipisahkan ya. Oke. Dalam pembangunan rumah Sarka ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur petualangan alam desaku atas hartanya yang sudah disisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu di perkampungan. Wabil khusus terima kasih banyak untuk Kelona Kitchen Group yang sebagai sponsor utama atau donatur utama dalam pembangunan rumah Sarka ini. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses dan semakin jaya. Untuk pembangunan rumah Bang Lois dan Sarka ini kawan-kawan, dana kami tinggal 12 juta ya, itu pun kemarin sudah diambil Bang Lois, ada tambahan lagi belanjaan ya. Untuk itu Bapak Ibu kiranya masih mungkin ada sisa-sisa habis mudik lebaran, bolehlah mungkin 10.000 disisihkan untuk membantu saudara mualaf kita ya.
yaitu Bang Lois dan Sarka ke nomor rekening ini kawan-kawan ya. Mohon dibantu kawan-kawan ya agar pembangunan rumah ini selesai sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, sekarang kita review barang-barang yang sudah ada ya. Ini diantaranya di bagian belakang ada toren. Nah, ini toren nanti yang akan digunakan untuk penampungan air untuk Sarka. Ada juga itu beberapa asbes ya yang belum terpasang. Ini ada hebel ya, nanti ini untuk pondasi daripada teras kawan-kawan ya. Masuk lagi ke sebelah depan sini tuh sudah ada pintu. Nah ini nih kawan-kawan ya, kita gunakan pintu PVC kawan-kawan ya. Dan ini semen-semennya ada sebelah sini kawan-kawan tuh semennya ya. Wah kelihatannya Kang semennya banyak, ada kelebihan. Nah ini juga mungkin kurang kawan-kawan, karena kan ini belum diplester bagian dindingnya, terus belum untuk pemasangan daripada keramik ya. Nah jadi kelihatannya ya semoga pas itu kawan-kawan. Nah ini semennya ya. Semennya apa sih? Apa itu? Saya baru lihat kawan-kawan. Di Cianjur ini semen ini saya belum pernah lihat ya, mungkin di Banten aja kali ya. Dan ini ada beberapa kayu-kayu yang memang belum terpasang kawan-kawan. Nah ya tuh sampai ke sebelah sini cukup banyak, dan kayunya ya so-so lah kawan-kawan, gitu-gitu aja. Nah ini untuk keramiknya nih kawan-kawan ya. Nanti ini keramik lantai nih, keramik lantai dari depan ke belakang sampai dengan teras nih cukup banyak kawan-kawan tuh keramiknya ya. Ini standar lah kawan-kawan ya. Lalu ada lagi ini pintu. Nah, pintu juga kita udah pesan. Pintu udah pesan termasuk dengan ram kacanya atau jendelanya. Jadi tinggal pasang aja kawan-kawan ya. Biasanya kan bikin, tapi ini biar cepat katanya. Sudahlah, akhirnya kita pesan. Dan ada beberapa juga sebelah sana kawan-kawan itu A+ ya. A+ itu. Nah itu keramik kawan-kawan. Nah ini juga hebel yang sudah kita beli juga. Nah ini nih ya. Nah ya, ini hebelnya ini untuk pondasi-pondasi nanti kawan-kawan. Dan ini untuk pasirnya kawan-kawan masih cukup banyak ya. Namun ingat bahwa kita belum plester dan juga belum pemasangan keramiknya. Mudah-mudahan untuk pasir cukup nih. Mudah-mudahan amin. Kang Sopyan, kalau untuk KWH kan ada yang ini ya, yang punya Sarka. Nah, jadi nanti tinggal dipindah. Nah, nanti kalau misalnya butuh orang PLN tinggal bicara ke saya. Biasanya itu harus bayar, Kang. Ya. Nah, ini KWH-nya kawan-kawan, mari kita lihat ya. Nah, rumah Sarka yang lama kan ini ada KWH-nya kawan-kawan. Nanti tinggal kita pindah aja. Jadi untuk ini kita tidak perlu beli KWH nih, tinggal pindah aja. Mungkin nanti hanya biaya pindah aja. Nah kawan-kawan, seperti inilah pembangunan rumah Sarka ya, yang sedikit terkendala masalah tenaga kerja kawan-kawan ya. Namun coba nanti akan saya bantu kawan-kawan selama saya di sini untuk mencari tenaga kerja sehingga pembangunan rumah Sarka bisa selesai sesuai target, yaitu 1 bulan kawan-kawan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatannya menginformasikan perkembangan terbaru dari rumah Sarka, dikarenakan kemarin ada libur lebaran dan juga jarak tempuh dari rumah saya ke lokasi itu sangat-sangat jauh sekali dengan 7 jam perjalanan. Dan mungkin nanti kedepannya kawan-kawan saya datang ke sini akan datang lagi setelah rumah ini benar-benar 100% selesai, sehingga datang ke sini saya tinggal serah terima kunci aja. Ya mohon maaf ya karena jauh kawan-kawan, sangat jauh sekali gitu loh ya. Wah ini terlak lelenya Sarka nih kawan-kawan ya. Sedikit terbengkalai ya, nggak ada airnya nih. Aduh baru segede-gede jempol nih. Ya kecil-kecil banget, kesian banget nih nggak ada airnya lagi. Duh, emang susah airnya di sini kawan-kawan. Ya udah mohon maaf kawan ya. Nanti setelah ini kamu akan berjaya kembali ya dengan air yang cukup banyak. Sarka, bagaimana perasaan kamu bahwa kamu ada bantuan bedah rumah ini? Saya sangat Pegang aja ini tolong. Ya. saya sangat senang sekali bisa dapat rumah gitu. Bisa dapat rumah. Mungkin kalau
Saya pribadi mungkin sampai kapanpun belum terwujud gitu bisa dapat rumah ini. Untuk para donatur juga yang udah ngebantu saya sangat sangat berterima kasih banyak gitu. Saya sangat terbantu sekali. Gitu. Harapan saya Sarka nanti ya, setelah rumah ini saya serah terimakan, jangan lupa Sarka harus lebih rajin beribadah. Ini saya berikan dikarenakan Sarka adalah seorang mualaf, agar Sarka merasa diperhatikan dalam komunitas Islam. Mungkin kalau Sarka tidak mualaf, saya tidak akan bantu. Atau mungkin kalau misalnya Sarka sejak lahir sudah memegang agama Islam, mungkin saya tidak bantu karena masih muda, masih punya tenaga, masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Namun karena mualaf, sehingga saya dalam bantuan ini saya dedikasikan sebagai bantuan di jalan Allah. Ya, jadi nanti Sarka harus lebih rajin beribadah ya, dan tetap harus beristiqomah ya Sarka ya. Belajar dan belajar terus yang wajib-wajib. Sudah bisa baca Fatihah belum? Masih belajar ya, belum hafal banget. Ya udah ya, Sarka ini perlu diketahui kurang lebih baru 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan baru mualaf ya, masih dalam tahap belajar. Minta sama teman-teman di sini, sama orang-orang, belajar, harus mencari, kamunya harus mencari ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngajarin datang tuh kayaknya sulit ya, jadi kamu harus cari sholat caranya bagaimana dan sebagainya ya, harus cari ya. Harus lebih rajin setelah dapat rumah, awas ya itu ya. Oke, terima kasih. Kawan-kawan petualangan alam desaku dalam hal bantuan rumah atau bedah rumah ya, saya itu ada sedikit kriteria kawan-kawan ya. Diutamakan adalah para lansia, para orang-orang yang tidak berdaya, atau kalaupun ada mungkin di situ ada anak kecil ya, seperti kasusnya Holil dulu lah. Kami membantu karena memang banyak anak kecil yang harus segera dibantu kawan-kawan. Namun kalau misalnya untuk case seperti Bang Lois dan Sarka ini, itu juga ada case khusus, yaitu dia para mualaf kawan-kawan, dan saya dedikasikan ini adalah di jalan Allah. Sebetulnya untuk Lois dan Sarka itu saya sebetulnya kalau tidak karena mualaf mungkin saya tidak akan bantu. Mengapa demikian? Karena mereka masih punya tenaga untuk berusaha, untuk bekerja. Yang muda, laki, perempuan, kalau masih punya tenaga, bekerjalah gitu loh. Jangan mengharapkan bantuan atau apa-apa ya. Jangan punya mental seperti begitu. Yang masih muda, kerja gitu loh ya. Workaholic sedikit ya. Jadi jangan menyek-menyek, leyeh-leyeh gitu loh, jangan ya. Terus yang kedua kawan-kawan, kalau yang berjiwa muda seperti Sarka dan Bang Lois itu masih ada kesempatan, masih ada harapan ke depannya untuk bisa menggapai cita-cita mereka memiliki rumah hunian seperti ini. Masih banyak harapannya kawan-kawan. Nah, kalau para lansia, aduh ya, udah tidak berdaya, rumah kaleng rombeng, ya udah kita bantu. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Dan itulah mungkin beberapa kriteria, namun itu juga nanti ada case-case khusus yang memang bisa kita berikan kepada para anak-anak muda yang memang perlu kita bantu. Ya, semuanya akan dipertimbangkan sebaik mungkin agar bantuan ini tepat sasaran kawan-kawan. Kemungkinan untuk kedua pembangunan rumah ini kawan-kawan, yaitu rumah Bang Lois dan Sarka, akibat mepetnya dana kawan-kawan, kemungkinan saya hanya memberikan rumah saja ya, tidak beserta dengan isinya karena dananya kawan-kawan. Kecuali Bapak Ibu semuanya mau membantu, sumbangkan sebagian hartanya ya, 10.000 aja boleh deh ya. Ini silakan disumbang ke sini kawan-kawan ya, agar saya bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu berupa rumah dan juga isinya dalam hal kebutuhan yang primer aja dulu kawan-kawan, yang utama dulu yang akan kita perbantukan. Demikian kawan-kawan informasi terbaru dari perkembangan rumah Sarka. Sekali lagi Rebunhun Laksa ketika Bingahan, ribu terima kasih kepada seluruh donatur petualangan alam desaku. Wabil khusus ada donatur utama yaitu Lona Kitchen Group. Terima kasih banyak, mudah-mudahan usahanya semakin sukses dan semakin jaya. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.